Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Bernardina Olam dari Universitas Tribhuwana Kalabahi, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, mari kita sama-sama mengetahui apa itu perlindungan anak. Jadi, anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan generasi penerus bangsa. Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, tumbuh kembang secara optimal, serta dilindungi dari segala bentuk bahaya dan perlakuan yang merugikan. Sebagai seorang calon pendidik anak usia dini, memahami perlindungan anak adalah hal yang sangat penting agar kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak. Baik, mari kita masuk pada pembahasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, penelantaraan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu dasar hukum perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan anak dijamin secara hukum, antara lain melalui yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 26B Ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur secara lengkap hak, kewajiban, dan tanggung jawab semua pihak dalam melindungi anak. Yang ketiga, Konvensi Hak Anak, perjanjian internasional yang telah diartikulasi Indonesia pada tahun 1990. Yang keempat, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Kita masuk pada materi ketiga, yaitu tentang hak-hak dasar anak. Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Yang pertama, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Yang kedua, hak untuk mendapatkan identitas dari negara dan mempunyai nama. Yang ketiga, hak mendapatkan pendidikan di pengajaran yang layak. Yang keempat, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dan gizi yang cukup. Yang kelima, hak untuk bermain, beristirahat, dan mengembangkan bakat. Yang keenam, hak didengar pendapatnya sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu bentuk-bentuk perlindungan anak. Dalam lingkup PAUD, perlindungan anak meliputi 1. Perlindungan fisik, menjaga keamanan anak dari cedera, kecelakaan, dan perlakuan kasar. Yang kedua, perlindungan psikis, menghindari anak dari ucapan kasar, ejekan, ancaman, atau
tindakan yang membuat anak merasa takut dan rendah diri. Yang ketiga, perlindungan sosial. Mencegah diskriminasi, memastikan anak diterima dan bergaul dengan baik. Yang keempat, perlindungan hukum. Memastikan hak anak tidak dilarang dan mendapatkan bantuan hukum jika diperlukan. Yang kelima, peran pendidik PAUD dalam perlindungan anak. Yang pertama, sebagai seorang calon guru PAUD, tugas kita antara lain menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, dan bebas dari kekerasan. Yang kedua, mengamati perilaku anak untuk mendeteksi tanda-tanda jika anak tersebut mengalami perlakuan yang salah. Yang ketiga, sebagai seorang calon guru PAUD, kita harus mendampingi anak untuk dapat penuh kasih sayang dan kesabaran. Yang keempat, mengajarkan anak untuk mengamati bagian tubuh, melindungi diri, dan berani bercerita jika merasa terganggu. Yang kelima, melaporkan segera ke pihak yang berwenang jika ditemukan kasus yang membahayakan anak. Dari materi tersebut, ada beberapa saran yang dapat kita lakukan di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Bagi saran untuk seorang calon pendidik. Saran untuk kita sebagai seorang calon pendidik PAUD. Kita harus terus tingkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan tanda-tanda anak jika mengalami perlakuan salah agar dapat mendeteksi diri secara dini. Yang kedua, terapkan pola asuh dan pendidikan yang penuh kasih. Tidak menggunakan kekerasan fisik maupun ucapan kasar dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ajarkan anak sejak dini cara melindungi diri sendiri, misalnya mengenali bagian tubuh pribadi dan berani menolak sentuhan yang dia merasa tidak nyaman dan bercerita kepada orang dewasa jika ia mengalami kekerasan. Yang kedua, saran bagi lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kita sebagai guru harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih, dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi bagi semua anak tanpa memandang latar belakangnya. Yang kedua, kita harus membuat aturan sekolah yang jelas untuk melindungi hak-hak anak serta sediakan jalur komunikasi yang mudah bagi anak untuk menyampaikan keluh dan kesah mereka. Yang ketiga, saran bagi masyarakat dan keluarga. Sebagai masyarakat dan keluarga, kita harus meningkatkan kesadaran bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas orang tua dan guru saja. Yang kedua, jika kita menemukan anak yang terlantar atau mengalami kekerasan, segera laporkan ke pihak berwenang seperti kepolisian atau dinas setempat. Jadi, intinya perlindungan anak akan berjalan dengan baik jika semua pihak memahami perannya masing-masing dan melaksanakannya secara konsisten demi masa depan anak yang lebih baik. Baik, dari sekian banyak materi yang saya sampaikan, dapat kita simpulkan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama orang tua, pendidik, masyarakat, dan pemerintah. Anak usia dini berada dalam masa pertumbuhan yang sangat rentan, sehingga
perlindungan yang diberikan haruslah tetap tepat dan konsisten. Dengan melindungi anak, kita sedang membangun masa depan bangsa yang lebih baik dan berkualitas. Demikian penyampaian materi saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.